Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan serius tapi santai. Yang pertama, saya banyak sekali mengisi kajian, terutama pengajian ibu-ibu majelis taklim di Tangerang Selatan. Berapa kali saya mengisi kajian di Tangerang itu 2 atau 3 kali, seingat saya. Beliau datang dan menemui saya, dan meminta untuk membantu membuat video dan mendoakan dia akan bangun pesantren untuk anak-anak yatim dan duafa, anak yatim piatu yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, bahkan mereka tidak punya kemampuan untuk biaya pendidikan di usia SD dan SMP. Beberapa kali saya mencoba untuk menolak karena gaya dia itu membuat saya jijik sejak awal, jujur saja. Kenapa jijik? Karena necis, gayanya memang perlente, ya necis, tapi menggunakan jubah, kemudian selalu menggunakan kacamata yang agak gelap begitu, dan agak gemulai begitu ya, maaf ya, agak gemulai gitu. Sehingga saya mencoba untuk nggak berdekatan gitu. Makanya pernah ada foto yang beredar juga saya mengambil posisi jauh gitu. Karena saya terasa vibes-nya, frekuensinya beda gitu. Tapi karena berulang kali meminta video, akhirnya saya buatkan video penggalangan dana untuk pesantrennya. Dan waktu itu tanahnya masih kosong. Alhamdulillah setelah kita buat video, lama nggak ketemu, pesantrennya selesai. Dan ternyata pesantren itu jadi sarang iblis, yang kemudian dia bangun kerajaan iblis di sana. Dia melakukan tindakan-tindakan yang biadab. Dan saya sangat kecewa, terus terang sangat hancur. Sudahlah saya kecewa karena endorser saya itu digunakan untuk kejahatan. Yang kedua, kebiadabannya luar biasa. Lebih dari 27 anak disodomi, kemudian laporan yang saya dapatkan dilakukan terang-terangan, kemudian anak-anak di bawah umur bahkan mengalami kerusakan di bagian anus. Saya terus terang marah besar dan sangat kecewa, dan saya berharap pemerintah, terutama DPR yang baru dilantik dan juga kementerian, saya berharap ini ada hukuman yang membuat efek jera ya. Baik. Sehingga hukumannya bukan lagi hukuman penjara, karena hukuman penjara ada diskon ya. Saya pikir ini hukuman mati, sama seperti Harry dulu. Kalau Harry dulu dia menzinahi santri dan guru-guru pesantren. Kalau ini lebih biadab lagi. Kalau Harry aja dihukum mati waktu itu, setahu saya Harry itu dihukum mati. Apalagi Sudirman dan teman-temannya. Saya berharap. Ya Allah. Gimana bos? Ya Allah, ini ya apa ya, akalnya nggak dipakai apa enggak ya? Anak yatim piatu. Anak yatim piatu bisa loh. Orang kita makan harta anak yatim piatu aja sudah ancaman kayak gitu bos ya. Iya, ancaman. Ancamannya jika kita memakan harta anak yatim piatu secara batil, maka nggak main-main, kita sama dengan makan api neraka kan begitu bos ya. Iya bos. Jangan ini di sotomi teman-teman ya, misoto, dia misoto. Sotomi dia memang kayaknya lemah gemulai, tulang lunak dia. Dari pawakannya, perakannya tulang lunak. Cuma di sini Ustadz Fatih Karim sudah kejebak sebenarnya bos ya. Ya, yang sudah kejebak. Ini klarifikasi kan, sebenarnya. Kenapa ketika sebelum diminta itu kan dia tidak tidak diteliti dulu apa itu? Nggak seperti itu tak bos? Ya namanya orang sudah kejebak. Sudah kejebak bos. Baru sekarang dia sadar kan begitu bos. Dia ini kan ini kan ceritanya dia klarifikasi karena dia pernah mengendorse untuk pembangunan yayasan itu, pengendorse sumbangan maksudnya untuk pembangunan yayasan Darussalam An-Nur ini. Nggak taunya kayak gitu bos. Gitu bos. Berarti memanfaatkan ya dari penderitaan orang yang lemah ini bos. Sudah yatim, nggak punya kan. Orang lemah kan bahaya juga ini. Ya Allah. Ini kayaknya banyak sekali ya kasus-kasus kayak gini ya. Baik dari kalangan manapun ini, maksudnya dari organisasi manapun ini bisa berpotensi ya, bisa berpotensi untuk menjadi sini. Baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, Aswaja yang lain atau Salafi Wahabi, itu bisa
berpotensi seperti ini. Jika sudah tersistem pondok pesantren atau berkedok yayasan itu berpotensi, Bos ya. Oke. Hukumannya gimana menurut NU? Hukuman orang-orang seperti ini, Bos. Kita ambil di Saudi dulu, Bos ya. Di Saudi seperti apa hukumannya jika orang makan sotomi itu, Bos ya. Ini akibat sotomi, 2 pria Saudi dicambuk 7.000 kali. Kalau di Saudi kayak gitu. 7.000 ya. 7.000 kali. Kita baca. 2 laki-laki di Arab Saudi divonis masing-masing dengan 7.000 kali cambukan karena melakukan sotomi. Pelaksanaan hukuman tak sekaligus, melainkan dibagi dalam beberapa tahap. Oh, beberapa tahap, Bos. 7.000 pukulan itu berarti nggak sekaligus langsung 7.000, Bos ya. Bertahap berarti. Bertahap. 2 laki-laki di Arab Saudi divonis masing-masing dengan 7.000 kali cambukan karena melakukan sotomi. Mereka telah menjalani babak pertama hukuman mereka di depan umum. Kedua laki-laki yang disebutkan namanya itu mendapatkan cambukan dalam jumlah yang tidak diketahui di depan umum di kota Al-Baha pada Selasa malam, sebagaimana dilaporkan DPA mengutip harian Al-Auqas. Mereka kemudian dikembalikan ke penjara dan ditahan hingga hukuman mereka selesai seluruhnya. Tulis koran itu tanpa menyebutkan jumlah babak yang harus dilalui. Itu ya. Itu di hukum yang berlaku di Arab Saudi, Bos. Berarti tetap di penjara, Bos. Ya, tetap di penjara sampai menyelesaikan hukumannya itu. 7.000 cambukan itu, Bos. Kalau NU, PBNU tegaskan pelaku sotomi harus dihukum berat. Oke. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta penegak hukum menghukum berat pelaku kejahatan sotomi untuk menimbulkan efek jerah sehingga kejahatan itu tidak semakin menyebar di masyarakat. Agar tidak menjalar ke masyarakat, tidak menjadi contoh kepada masyarakat lainnya, kata Ketua Umum PBNU Kiai Said Agil Sirot di Jakarta Rabu. Ia mengatakan dalam Islam, sotomi atau liwat merupakan perbuatan dosa besar meski dilakukan atas dasar suka sama suka, apalagi jika dilakukan dengan unsur pemaksaan. Liwat sudah ada sejak zaman Nabi Lut, yang mana sebagai hukumannya Allah membalik bumi dan semua umat yang melakukannya binasa. Demikian juga sekarang aparat harus menghukum seberat-berat pelaku liwat, katanya. Ini di NU kita pasrah kepada penegak hukum, Bos ya. Iya, intinya kita sebagai hukuman berat untuk menimbulkan efek jerah, entah itu suntik, kalau perlu suntik impoten, Bos. Oh gitu. Suntik impoten biar gak berfungsi. Soalnya kalau seperti itu, apakah memang sudah karakternya atau memang secara psikologis apa? Dari Bisa awal jadi apa gitu ya? dari awal, bisa jadi pengaruh pergaulan, kayak gitu, ya, Bos. Ayo. Bisa jadi warisan. Secara wajar ya, laki-laki ya suka sama cewek. Ini laki-laki kok suka sama laki-laki kan? Ini Kita kan. nggak bisa komentar, Bos. Itu yang bisa merasakan ya mereka, Bos. Oh gitu. Kalau kita nggak pernah ngalamin ya mau gimana? Ya kita bisa menghujat, bisa melaknat itu saja. Iya. Karena belum mengalamin. Naudzubillah, semoga kita nggak mengalami, Iya. Bos ya. Kalau kita ngalamin susah, Bos. Itu memang penyakit, Bos ya. Ya. Bahaya lah penyakit seperti itu. Dan harus diwaspadai, teman-teman ya. Harus diwaspadai. Terutama yang memondokkan anaknya itu harus berpesan pada anaknya, apapun yang terjadi jangan takut untuk bercerita. Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk jangan takut untuk bercerita dari hal yang detail, yang terkecil, apalagi sampai kasus pelecehan seperti itu. Iya. Karena lamanya kasus seperti ini mereka nggak cerita intinya. Karena takut, karena mungkin merasa backingannya banyak. Iya, ya kan, iya. kenalannya orang-orang besar, apalagi kayak Tibiatu, otomatis tidak Iya. punya backingan kan, tidak punya Apalagi backingan dia. pengasuhnya kan. Nah, Ini kan pengasuhnya, makanya anak yatim piatu ini nggak berani laporan mungkin karena apa? Mereka sebatang kara di dunia ini, intinya bertahan hidup kan begitu, Bos. Nah, sedangkan pelaku pasti anak-anak ini sudah didoktrin bahwasanya ini backingannya ini orang besar semua kan begitu, Bos. Lapor nggak malah ditangani, malah mereka yang dapat ancaman kan gitu, Iya, iya. malah mereka yang dapat perlakuan yang tidak baik kan gitu, Bos. Intinya Kita harus mengedukasi anak-anak ini, apapun yang terjadi kita harus berani bercerita ya. Kalau enggak ada orang tua harus berani bercerita,
kepada orang-orang terdekat atau speak up di luar nggak apa-apa. Iya. Ajarkan saja seperti itu. Soalnya perbuatan ini tidak hanya di yayasan atau pesantren, dimanapun Dimanapun bisa terjadi. dimanapun bisa terjadi, nggak hanya di sebuah lembaga, dimanapun hal seperti ini ya teman-teman ya. Oke bos, untuk saat ini hari ini itu saja bos. Ya, mungkin ini obrolan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa mencerahkan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit yang Ya, liwat ini. Amin. Semuanya, dan mudah-mudahan anak-anak kita terjaga dari pelaku-pelaku seperti ini. Amin. Nah, yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.